Ustazah, saya guru SD di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung. Saya tahun ini diberi amanah untuk menjadi wali kelas 3. Di kelas hampir setiap hari, anak-anak khususnya anak laki-laki berbicara kasar, jorok, dan membuli yang memang banyak didapatkan dari pengaruh konten-konten yang ada di gadget. Karena ada beberapa anak yang saya ajak bicara tentang hal tersebut memang banyak dapat dari gadget. Bagaimana Ustazah tanggapannya? Mungkin singkat saja Ustazah Faiza. Iya, jadi apa yang kemudian muncul dalam lisan-lisan anak kita hari ini kok kemudian bahasanya itu vulgar, meso-meso, kadang-kadang itu memang nyerempet pada hal-hal yang sifatnya mesum begitu ya. Ya karena memang itu yang terinstal atau masuk ke dalam benak mereka gitu ya. Ada dalam mengisi tangki informasi yang kemudian mereka pakai ketika kemudian mereka mau ngomong, mereka recall yang tersimpan itu stok kosakata itu ya itu begitu loh. Kan nggak mungkin stoknya itu isinya begitu terus kemudian keluar astagfirullah gitu. Sama sekali tidak terbiasa dia dengar itu, tidak membiasakan juga kan begitu. Sehingga kalau kemudian apa yang harus saya lakukan, harus disadari bahwa tadi seperti saya tunjukkan, ini memang kerusakan ini sistemik, melibatkan tanggung jawab dan peran dari siapapun yang terlibat dalam pelaku pendidikan generasi. Mulai dari awal pertama, penanggung jawab utama pendidikan anak itu adalah orang tua. Pertama dan utama itu orang tua. Dan dia orang tua itu tidak bisa mengalihkan tanggung jawab itu kepada pihak lain. Bahwa ketika kemudian dia menghadirkan guru-guru lain atau pihak-pihak lain untuk mendidik anaknya itu adalah dalam kerangka dia melaksanakan tanggung jawab dia sebagai orang tua untuk membina dan mendidik anaknya. Sehingga dia tidak boleh lepas tangan, tidak boleh ada fenomena seperti membawa laundry, baju-baju yang di laundry ke tempat laundryan, bawa baju kotor, gitu ya, dibawa ke laundryan, lalu kemudian kita minta Anda bersihkan, akan saya ambil nanti harus dalam keadaan bersih, wangi, rapi, butuh biaya berapapun saya bayar. Tapi proses untuk itu apa yang dibutuhkan dia lepas tangan. Apa kata laundryan? Ketika kemudian waktu diambil ternyata kok tidak rapi, kok tidak bersih kan saya sudah bayar. Itu itu adalah mindset laundry dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang tua ketika dia menghadirkan guru lain atau kemudian pihak institusi pendidikan lain untuk membantu dia menyempurnakan apa yang menjadi amanah yang diberikan oleh Allah kepada dia sebagai orang tua, pendidik pertama dan utama anaknya. Artinya dia dia itu yang punya desain gitu loh. Dia yang punya desain, anak saya harus saya cetak seperti apa. Oh, ternyata ketika saya harus mencetak anak saya seperti itu, oh saya belum memiliki modal ini untuk bisa melakukan tanggung jawab itu. Berarti saya harus mencari ilmu, mencari modal untuk saya. Pada saat yang sama karena ini harus segera ditunggukan dan langsung harus beramal, anak tadi harus kemudian ada yang membina. Berarti kan kemudian kita harus berkolaborasi, kita nyari guru lain, kita nyari mungkin institusi yang bisa menyempurnakan itu. Tetapi kemudian di situ kan kita yang memastikan, oh gurunya berarti yang seperti ini, kurikulum kita nyari yang seperti ini. Kita kemudian mencari apa namanya, kalau kalau ini pesantren itu kita lihat karena saya ingin anak saya terhindar dari bullying, terhindar dari misalkan LGBT, benih-benih LGBT. Tuntunan Islam itu mengharuskan kasur itu terpisah. Ada mekanisme anak ini terkoneksi dengan gurunya itu harmonis. Dia bisa menghubungi orang tuanya juga kawan. Misalnya begitu, dia pastikan dulu gitu. Jadi dia milih sekolah mau di sini ataukah di situ, menghadirkan guru ini ataukah itu tanggung jawab orang tua. Nah, ketika kemudian kita memahami bahwasannya, oh ternyata tidak semata-mata ada tanggung jawab orang tua, ada tanggung jawab pendidikan, pendidikan itu melibatkan kebijakan negara di situ. Kalau kemudian ternyata memang ada kebijakan yang masih tidak tepat, tadi ternyata di dalam Islam juga ada tanggung jawab yang namanya dakwah. Dari situ, memang tadi saya tuliskan itu menjadi PR. Kalau memang hari ini belum kita kuasai, satu kita harus menjadi orang tua yang solih dulu untuk bisa mensolihkan anak kita. Kita harus jadi orang tua yang tidak tidak kecanduan gadget dulu, tidak kecanduan game online dulu untuk bisa mengajari anak kita bisa menavigasi penggunaan gadgetnya dengan tepat kan gitu. Nah, sekolah dalam hal ini kalau dia berharap
jawaban saya itu adalah semata-mata dengan apa yang dilakukan oleh sang guru lalu nanti selesai masalah itu tidak akan bisa. Yang bisa dia lakukan adalah berusaha untuk menetralisir dan menginstal kebaikan di benak sang anak dengan menyampaikan nasihat-nasihat yang seharusnya yang kemudian dia terima. Hal-hal yang buruk itu dicabut, apa yang kemudian dia salah pahami, salah dia lakukan, pemahaman yang kurang tepat itu berusaha dia cabut, dan itu pasti membutuhkan kerjasama dengan orang tua yang harmonis, maka di situ komunikasikan. Tapi pada saat yang sama, di situ juga tidak akan bisa langgeng kalau sang orang tua kalau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, sehingga memang harus ada upaya untuk menularkan menularkan keinginan untuk menjadi orang tua yang jadi teladan dulu, supaya bisa memberikan mengajari kebaikan kepada anaknya. Dan itu sekali lagi akan berat kalau dilakukan sendirian. Maka mulailah dengan memunculkan circle atau lingkungan terdekat kita yang kondusif dengan tetangga. Jadi ada tetangga yang meso. Jangan kemudian berpikir, itu untungnya bukan anak saya, tidak bisa. Tapi itu akan berpengaruh pada anak kita. Maka di situ kalau kita ada kemampuan dan ada kesempatan untuk mengingatkan, ingatkan anak tetangga tadi dalam rangka kasih sayang kita kepada dia. Pada saat yang sama, kalau anak kita belum terpengaruh, angkat fakta tadi sebagai sebuah contoh untuk membuat dia bisa memahami keburukannya, ketidaktepatannya. Lalu kita beri juga anak kita tadi sebuah modal. Kalau dia sudah memahami, dia sudah mengamalkan. Kalau kamu berani mengingatkan, ingatkan dengan cara baik. Kalau kamu tidak bisa dan khawatir, itu kemudian mempengaruhi kamu, hindari berteman dengan mereka dulu. Jadi contoh hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu juga perlu kita kita modalkan kepada anak-anak kita gitu. Tapi kita juga terus memahami bahwasannya tidak bisa kalau hanya sekedar memperkokoh pohonnya tapi tanahnya beracun, udaranya banyak polusinya. Artinya kebijakan yang menaungi kita itu masih salah. Maka di situ memang ada aktivitas dakwah yang sifatnya berjamaah untuk berusaha mewujudkan masyarakat yang lebih kondusif, yaitu yang diterapkan Islam kafah di sana.